judul yang kami ambil yaitu dampak COVID-19 bagi prestasi futsal Kota Boys di tahun ini. Pertama tuh saya ingin nanya bagaimana tuh kondisi fisik anak futsal Kota Boys di Tanjung Pinang ini di masa COVID-19 sekarang. Oke, jawab aja langsung ya. Jadi kalau misalkan ngomongin COVID, mau olahraga apapun itu termasuk futsal, pasti atletnya itu kondisi fisiknya pasti menurun. Salah satu penyebabnya adalah nggak efektifnya latihan. Jadi yang awalnya latihan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, latihannya jadi minim, jadi seminggu sekali. Jadi harusnya fisiknya lebih naik. Sekarang gara-gara COVID kan kita kan nggak boleh bareng-bareng, nggak boleh ketemu, nggak boleh tatap muka. Habis itu latihannya jadi minim, seminggu sekali, atau kadang pun latihannya nggak diadakan. Jadi dengan nggak adanya latihan, tentu kondisi fisik pun jadi menurun gitu. Dan itu terjadi selama pandemi COVID, dari awal COVID 2020 sampai dengan sekarang. Terus mengenai faktor apa yang dapat menghambat atlet futsal Kota Boys ini di masa COVID-19 sekarang dalam meraih prestasi? Oke. Salah satu faktor penghambatnya itu yang pertama itu latihan. Yang kedua itu waktu. Kenapa waktu? Karena COVID ini kan kita nggak bisa tebak kapan dirazia kalau kita lagi latihan, kapan PPKM, kita nggak bisa tebak waktunya kapan. Semuanya tuh serba dadakan gitu. Nah, jadi waktu itu merupakan salah satu hal yang menghambat. Kayak abang bilang tadi, seminggu latihan 4 kali jadi seminggu latihan sekali, bahkan seminggu tuh nggak ada latihan, bahkan sebulan pun kita latihan cuma 2 kali semenjak COVID. Nah, waktu sama waktu sih paling menghambat. Terus kira-kira berapa jumlah cadangan pemain Kota Boys di saat ada yang namanya pertandingan? Oke, kalau ini beda. Kalau soal cadangan, soal yang main itu sebenarnya tergantung situasional, melihat situasi dan kondisi. Ada 2 jenis pertandingan. Yang pertama turnamen resmi, yang kedua trofeo. Nah, kalau misalkan di turnamen resmi itu biasanya Pantapoi itu pas-pasan 12 orang. 12 orang itu yang main 5, cadangannya 7. Itu kalau turnamen resmi biasanya. Tapi kalau misalkan kayak trofeo itu turnamen tapi tidak resmi, seperti fun futsal gitu. Nah, itu bisa membawa pemain sebanyak 14 orang. Jadi yang main 5, yang cadangannya jadi 9. Jadi kalau turnamen resmi 12, turnamen fun itu 14. Terus apakah squad dapat meningkatkan kecepatan jarak pada tendangan pemain futsal? Kalau menurut abang, squad naik turun kan, squad workout itu naik turun, itu kan melatih otot paha, melatih otot bagian bawah. Sedangkan kalau kita tendang itu kan menggunakan kaki bagian bawah. Jadi kalau sama-sama yang dilatih itu otot bagian bawah, abang rasa itu sangat-sangat membantu tendangan, kekuatan kalau misalkan kita futsal. Terus apakah ada perbedaan antara squad dengan leg press dalam meningkatkan kecepatan jarak tendangan pada pemain futsal? Kalau menurut abang sebenarnya ada, karena kalau kita lihat squat dan leg press itu kan olahraganya mungkin sama-sama daerah bawah, tapi otot yang kena itu beda. Jadi kalau otot yang kena itu beda, berarti berbeda pula otot yang jadi kuat. Jadi bukan kita latihan kaki aja tiba-tiba semuanya jadi kuat gitu, enggak. Jadi tergantung otot apa yang kita latih, fungsinya untuk apa gitu. Tapi kalau sama-sama mempengaruhi tendangan biar lebih kuat, ya. Kayaknya pertanyaan kami cukup sampai situ aja ya. Oh, sampai situ aja. Iya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih
wawancara saat ini. Oke. Mungkin sampai situ aja ya. Iya, oke. Terima kasih. Oke, sama-sama.